Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini di Minggu Advent yang ketiga ini Tuhan kembali mengumpulkan kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Mari kita bersama memberikan yang terbaik dalam ibadah ini dan biarlah Tuhan yang boleh diperkenankan. Mari kita bersama-sama menenangkan diri sejenak, kita mengambil waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Ibadah Minggu Advent yang ketiga hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang dengan penuh kesetiaan dan kemurahan memelihara seluruh ciptaan tangannya. Turunlah kiranya atas engkau sekalian saudara-saudaraku, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Dia, Tuhan yang telah lahir menjadi juru selamat bagi kita semua. Mari kita sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian
Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami boleh kembali datang memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur karena sampai saat ini pun, terkhusus di Minggu Advent yang ketiga, kami masih boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Engkau. Engkaulah Juru Selamat yang telah lahir, dan Engkaulah Firman yang telah menjadi manusia. Kami bersyukur juga Tuhan, kalau kami adalah anak-anak yang telah Engkau pilih untuk menerima, merasakan, dan menikmati anugerah dan pengorbanan yang begitu besar dari Engkau. Oleh karena itu kami mau terus menceritakan kabar sukacita ini. Kami mau terus memberitakan perbuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama jemaat Tuhan yang telah dipilih, kita mau bersama-sama bersorak bagi Dia, Raja Pemenang. Dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, mendirikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Tuhan mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Saudara, kita punya Tuhan dengan kuasa dan Roh-Nya yang dahsyat akan terus menyertai setiap kita. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja Pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, mendirikan bagi kita kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Tuhan mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Jemaat, dimanapun Anda beribadah saat ini, mari kita terus bersorak dan bertepuk tangan bagi Dia. Sekaranglah saatnya kita mau sama-sama bangkit dan nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama
Mari bersama kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang akan disampaikan, kita boleh semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena Dialah Tuhan yang telah menganugerahkan hidup dan bahkan pengharapan bagi setiap kita. Mari kita mau terus menyembah dan memandang hanya kepada-Nya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan.
dari kasih-Mu. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali bersama-sama punya kesempatan yang baik untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Saya mengajak saudara untuk tenangkan diri sejenak, berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, ini kami di minggu Advent yang ketiga ini. Kami rindu sekali lagi Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami baca dan renungkan. Mohon anugerah-Mu, mohon kemurahan-Mu, supaya firman Tuhan yang kami baca tidak berhenti hanya sekedar sebagai sebuah bacaan yang mati. Tetapi biarlah firman-Mu yang hidup dan menghidupkan itu yang akan menolong kami untuk bertumbuh makin dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, sekali lagi di hari ini kita masuk di minggu Advent yang ketiga. Kita akan bersama-sama masih melanjutkan perenungan kita tentang siapa Kristus. Seperti yang sudah disampaikan di waktu-waktu yang lalu, Advent adalah masa penantian. Kita menantikan hadirnya Kristus. Dalam konteks yang singkat, kita menantikan perayaan Natal yang sebentar lagi kita rayakan. Tapi dalam konteks yang lebih luas, kita sedang bersama-sama menanti hadirnya Sang Juru Selamat itu sebagai Raja dalam segala kemuliaan nanti di akhir zaman. Itu sebabnya supaya kita jangan salah menantikan pribadi yang lain yang tidak pernah diberitakan oleh firman Tuhan. Hari ini atau dalam masa Advent tahun ini, kami bersama-sama rindu mengajak saudara untuk terus merenungkan tentang pribadi Kristus seperti yang Ia sendiri sampaikan lewat 7 perkataan ego eimi, yaitu aku adalah. Yang beberapa di antaranya sudah kita renungkan bersama minggu-minggu yang lalu. Hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan salah satu perkataan Tuhan tentang identitasnya. Yaitu terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 mulai ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi lewat seri renungan tentang ego eimi, perkataan Tuhan yang tercatat dalam Injil Yohanes, aku adalah. Hari ini kita sampai kepada salah satu bagian firman Tuhan yang dipakai oleh Kristus, disampaikan oleh Kristus Sang Juru Selamat itu khususnya pada saat-saat terakhir menjelang malam ia ditangkap, lalu kemudian dianiaya dan sampai akhirnya mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan dosa umat manusia. Yohanes pasal 15 mencatat dalam bagian yang kita baca tadi, di bagian terakhir, momen-momen terakhir, kesempatan ia ada bersama-sama dengan para murid. Yesus menyampaikan satu pengajaran penting tentang siapa dirinya, yaitu
pokok anggur yang benar. Saudara, dengan mengatakan bahwa Yesus dirinya adalah pokok anggur yang benar, Tuhan kita mau menyatakan setidaknya bahwa ia bukanlah pokok anggur yang palsu, pokok anggur yang hanya berupa bayang-bayang. Hari itu banyak pemimpin agama, dalam hal ini adalah para Farisi, ahli Taurat, yang kemudian menganggap jabatan posisi mereka sebagai wakil Allah, merasa sedang memimpin umat pada kebenaran. Padahal nyatanya mereka adalah pemimpin-pemimpin yang lebih banyak menyesatkan umat dan bukannya membawa kehidupan tapi justru membawa kebinasaan. Sebaliknya Tuhan ingin mengatakan tidak sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Ia adalah pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Lebih dari itu ayat ini melanjutkan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Saudara, Yesus menegaskan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Ia dan Bapa adalah Allah yang sejati. Dan di dalam dialah ada kehidupan. Sebagai pokok anggur, maka kemudian pokok anggur inilah yang menjadi saluran kehidupan, sumber kehidupan bagi ranting-rantingnya untuk kemudian menghasilkan buah. Saudara, perumpamaan atau penggambaran tentang pokok anggur adalah sebuah penggambaran yang sangat familiar bagi para pendengarnya hari itu. Khususnya malam itu, yaitu bagi 11 muridnya yang menjadi pendengar pertama dari pengajaran Tuhan ini. Tuhan ingin mengatakan sebagai pokok anggur yang benar, sementara Bapa adalah pengusahanya, maka Allah adalah sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi setiap murid yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupannya. Sekali lagi saudara, tanaman anggur yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran tentang dirinya adalah sebuah tanaman yang cukup rumit. Ini tanaman yang tidak bisa bertumbuh lalu kemudian dibiarkan tumbuh dengan sendirinya. Tidak bisa. Kalau sebuah pohon anggur ingin kemudian bertumbuh, diharapkan bertumbuh dengan baik, lalu kemudian menghasilkan buah yang baik, maka pohon anggur ini harus dirawat dengan baik. Dia tidak bisa tumbuh liar di pinggir jalan, lalu kemudian tanpa dirawat, tanpa diproses, lalu kemudian dia tiba-tiba menjadi pohon anggur yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Tidak bisa. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku adalah pokok anggur yang benar, sementara Bapa adalah pengusahanya. Pengelola kebun anggur sekaligus perawat yang kemudian akan merawat setiap pohon anggur yang ada dalam kebunnya. Kemudian memangkas, membersihkan, memotong dan seterusnya. Sehingga kemudian dikatakan maka setiap ranting yang ada padanya itu kemudian diharapkan akan menghasilkan buah yang baik. Sekali lagi lewat perumpamaan ini Tuhan ingin menegaskan jati dirinya sebagai sumber kehidupan kita. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak mampu mempunyai kehidupan dengan segala damai sejahteranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pohon anggur saja, sesuatu yang dipakai sebagai gambaran Tuhan ini adalah tanaman yang rumit, yang tidak bisa kemudian dibiarkan tumbuh sendirinya. Terlebih lagi jiwa kita sebagai manusia. Saudara, jiwa manusia itu begitu kompleks, begitu penuh dengan dinamika, naik turun, emosi positif, emosi negatif. Seringkali menghadapi berbagai macam tantangan, halangan, kesulitan. Dan kemudian lebih-lebih kalau kita ingat bahwa yang namanya jiwa manusia berbeda dengan makhluk manapun. Karena jiwa manusia itu sifatnya kekal, tidak bisa musnah. Pohon anggur yang rumit itu ketika dia mati selesai. Tidak ada urusan lagi di dunia yang berikutnya, kehidupan yang berikutnya. Sementara yang namanya binatang, hewan, apapun, dia begitu mati juga tidak punya kaitan apa-apa lagi dengan kehidupan yang akan datang. Mereka tidak ada di dalam kekekalan nanti. Tapi berbeda dengan jiwa manusia. Kita satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah punya unsur kekekalan. Yaitu apa? Bahwa setelah kita mati meninggalkan hidup di dunia yang sementara ini, kita akan melanjutkan hidup kita dalam dunia kekekalan. Dunia yang akan datang. Saudara, hari ini ada sebagian orang yang punya keyakinan kuat terlepas dari kepercayaan apapun yang dia punya.
Bahwa yang namanya jiwa manusia itu cuma sementara, tapi kemudian juga setelah itu selesai mati, selesai. Tidak ada lagi kaitan apapun, tidak ada yang namanya dunia setelah hidup setelah kematian dan sebagainya. Oh, menurut saya itu adalah perkataan atau keyakinan orang-orang yang terlalu berani, terlalu arogan. Karena Allah sebagai pencipta kehidupan yang mengatakan lewat firman Tuhan bahwa setelah kita mati, kita masih punya kehidupan yang berikutnya. Yang bukan cuman kehidupan yang berikutnya, tapi dikatakan kehidupan yang harus diperhadapkan kepada tahta pengadilan Allah, di mana kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita di semasa kita hidup di dunia ini. Maka saudara, menjadi sebuah peringatan penting bagi engkau dan saya. Sekali lagi, untuk tanaman anggur saja yang rumit itu dikatakan Tuhan memberi perumpamaan, harus ada pokok anggur yang benar, harus ada pengusahanya yang merawat, yang kemudian mengusahakan supaya pohon anggur itu tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Lebih-lebih jiwamu dan jiwaku, jiwa yang terikat dengan kekekalan ini loh. Jiwa yang tidak bisa musnah begitu saja setelah kita mati. Jiwa ini perlu dikaitkan, perlu diikatkan dengan siapa? Dengan pribadi Allah yang kekal itu loh. Yang menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan sebagai pengusaha kebun anggur. Yang dari sana kita boleh memperoleh kehidupan untuk selamanya. So, sekali lagi jangan menganggap remeh pengajaran Tuhan tentang dirinya. Bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Karena hanya dari dirinya lah, dari Kristuslah kita memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Hari ini sekali lagi terlalu banyak manusia, entah beragama entah tidak beragama, dengan penuh keberanian berpikir bahwa ia bisa menjalani hidup tanpa campur tangan Tuhan, tanpa harus terikat kuat dengan sang pokok anggur itu. Beberapa manusia, sayangnya bahkan juga sebagian yang mengaku diri sebagai Kristen, merasa bahwa hidup ini bisa dijalani dengan kekuatannya sendiri. Merasa bahwa hidup ini bisa dijalani dengan hikmatnya sendiri, dengan kuasanya sendiri, dengan segala sesuatu yang ia punya. Tidak perlu bergantung kepada sang pokok anggur itu. Itulah sebuah prinsip keyakinan yang menurut saya terlalu arogan. Dan saya percaya itu menuntun pada penyesalan. Saudara, bicara soal penyesalan, hati-hati. Ada sesuatu kadang-kadang yang salah kita yakini, salah kita putuskan, lalu kita menyesal untuk satu jangka waktu tertentu. Ya, orang berkata kalau salah masak nasi jadi bubur, menyesalnya mungkin cuman sekian waktu, ya, tidak sampai sehari. Salah potong rambut mungkin menyesalnya kira-kira 1-2 bulan, betul ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang lain yang membuat kita bisa menyesal sampai seumur hidup. Di masa pandemi ini tidak sedikit ada orang-orang yang dengan penuh arogansi menganggap bahwa COVID ini bukan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang real. Lalu mereka dengan penuh gagah berani, entah di media sosial, entah dimanapun, lalu mengatakan tidak perlu takut dengan COVID, tidak perlu pakai masker, tidak perlu mengikuti protokol menjaga jarak dan sebagainya. Tapi kemudian ketika mereka akhirnya tertular dengan penyakit ini, mereka pun menyesal. Salah satunya yang bisa kita baca di berita internasional adalah seorang tokoh politik Amerika yang namanya Herman Cain. Ini bukan tokoh politik sembarangan, karena dia menjadi salah satu kandidat yang ikut memperebutkan tiket menjadi calon presiden Amerika mewakili Partai Republik untuk pemilihan tahun 2020 ini. Oh, ini seorang tokoh politik yang kuat, seorang tokoh politik yang berpengaruh di Amerika. Dan sejak awal dia dengan gagah berani berkata, tidak perlu takut dengan COVID. Kemana-mana dia tidak mau pakai masker. Kemana-mana dia tidak mau menjalankan protokol kesehatan. Sampai kemudian satu waktu di akhir bulan Juni, dia kemudian dites dan akhirnya disebut sebagai positif COVID. Dan beberapa waktu kemudian di bulan Juli, tidak lama, dia kemudian meninggal gara-gara penyakit ini. Saudara, penyesalan yang seperti ini mungkin setelah mati selesai. Keluarganya mungkin menyesal sampai seumur hidup mereka. Tapi sekali lagi bicara dengan yang namanya jiwa kita di dalam kekekalan, penyesalannya bisa sampai kekekalan. Dan itu bukan penyesalan lagi namanya. Saudara, karena itu sekali lagi ketika Tuhan berkata, aku adalah pokok anggur yang benar. Saya berharap kita meresponi pengajaran Tuhan ini dengan serius.
Waktu Tuhan berkata, aku pokok anggur yang benar, Bapakku adalah pengusahanya. Maka itu memberi sebuah pengajaran yang penting. Di luar aku, engkau tidak punya kehidupan. Di luar aku, engkau tidak mampu berbuat apa-apa. Mari kita lanjutkan dengan pengajaran yang berikutnya yang disampaikan oleh Tuhan ketika ia mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Dalam bagian yang sudah kita baca tadi, setelah Tuhan menyampaikan bahwa Dia, Kristus adalah pokok anggur yang benar, lalu kemudian dinyatakan bahwa kepada pokok anggur yang benar ini tertempel dua macam ranting. Yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah. Sementara yang kedua adalah ranting yang berbuah. Yang kemudian setelah dibersihkan, dipangkas, dirawat, maka ranting yang sudah berbuah ini akan berbuah lebih banyak lagi. Nah saudara, apa maksud Tuhan ketika ia mengatakan bahwa pada pokok anggur yang benar itu ada dua macam ranting seperti ini? Siapa yang dimaksud dengan dua macam ranting ini? Saudara, waktu bicara soal yang pertama, ranting yang tidak berbuah, terus terang para penafsir punya penafsiran yang agak berbeda. Yang menurut saya sama baiknya. Ada sebagian penafsir mengatakan bahwa ranting yang tidak berbuah itu menunjuk kepada orang-orang yang punya akses dekat dengan Kristus atau dengan berita Injil, tapi sampai akhir hidupnya mereka tetap menolak dan mereka tidak mengalami kelahiran baru. Itu sebenarnya dikatakan ranting yang tidak berbuah ini kemudian dipotong, dibuang, lalu dibakar ke dalam api. Dalam pengertian api neraka. Saudara, siapa orang-orang seperti ini? Dalam firman Tuhan kita bisa melihat beberapa contoh. Misalnya Yudas. Ketika Yohanes pasal 15 ini dicatat, hari itu dikatakan malam itu Yudas sudah meninggalkan tempat perjamuan malam terakhir itu. Setelah menerima peringatan Tuhan, tapi ia tetap dengan keputusannya untuk mengkhianati Tuhan. Hari itu, malam itu, Yudas yang sudah 3,5 tahun kira-kira lamanya menjadi murid Kristus, menjadi lingkaran dekat Kristus, mendengar pengajaran-pengajaran Kristus yang berkuasa, melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa berkuasanya Kristus dengan segala mujizat yang dikerjakannya. Tapi toh sampai akhir hidupnya, Yudas tidak mau menyerahkan hidupnya untuk menjadi murid yang sungguh-sungguh. Mengalami kelahiran baru. Dia bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan tindakan bunuh dirinya. Yudas bisa disebut sebagai ranting yang tidak berbuah. Yang akhirnya dicampakkan ke dalam api. Contoh yang lain, yang lebih banyak adalah sedikitnya 5.000 orang. Yang pada waktu sebelumnya dikatakan mengikut Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan, lalu mereka mengalami mujizat Tuhan, di mana Tuhan memakai 5 roti ketul dan 2 ekor ikan sederhana dipecah-pecah, lalu jumlahnya dipakai untuk memberi makan sedikitnya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan mereka semua makan dengan kenyang, lalu kemudian dikumpulkan sisa 12 bakul. Tapi saudara ingat, kisah itu tidak berhenti sampai di situ kan? 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung dengan perempuan dan anak-anak itu. Kemudian mengejar Tuhan, tapi mereka hanya pengen, dikatakan Tuhan, hanya pengen menikmati roti gratis. Mereka hanya pengen menjadi penikmat berkat-berkat Tuhan. Tapi mereka tidak mau punya koneksi pribadi dengan Tuhan. Maka ketika berikutnya Tuhan memberikan tantangan, pengajaran yang cukup keras bicara soal komitmen murid Tuhan. Saudara, perhatikan, Yohanes mencatat tidak ada satu orang pun dari 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, yang tetap tinggal mengikut Tuhan. Hanya sisa 12 murid yang hari itu Tuhan juga menantang mereka. Di mana mereka yang lain? Apakah kamu tidak ikut pergi juga? Saudara, 5.000 orang ini, mereka dekat sekali dengan Kristus, melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan, menikmati mujizat Tuhan yang penuh kuasa. Mendengar pengajaran Tuhan yang penuh kuasa. Tapi hari itu dikatakan ketika Tuhan menantang mereka, tidak satu pun tinggal untuk menyatakan komitmen menjadi murid Tuhan. Orang-orang ini bisa disebut sebagai ranting yang tidak berbuah. Selepas masa Kristus melayani, zaman Paulus hamba Tuhan itu melayani, ada satu nama yang menarik, yaitu nama Demas. Ini adalah salah satu rekan kerja Paulus
yang kemudian melayani bersama-sama Paulus. Saudara, tapi dikatakan dalam surat terakhirnya di dalam 2 Timotius, Paulus mengatakan Demas sudah meninggalkan Paulus karena mencintai dunia. Meninggalkan Paulus bukan sekedar kemudian bergabung dengan pelayanan hamba Tuhan yang lain. Tapi konteksnya, nuansanya, suasananya adalah Paulus menyesalkan Demas yang lebih mencintai dunia dan meninggalkan Tuhan dan pelayanannya. Saudara, ini juga mungkin bisa dikategorikan sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan dan firman-Nya, tapi kemudian tidak berbuah, ranting yang kosong. Sementara penafsir yang lain lebih memilih untuk menafsirkan ranting yang tidak berbuah ini bukan sebagai orang yang betul-betul belum lahir baru. Mereka lebih percaya bahwa ranting yang tidak berbuah ini sesungguhnya adalah orang Kristen. Wow, ini sebuah peringatan serius loh saudara. Bahwa ranting yang tidak berbuah yang kemudian dibuang ke dalam api itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan orang yang tidak lahir baru. Ini adalah orang yang lahir baru. Mereka punya beberapa alasan. Satu di antaranya ketika Tuhan berkata, ada padaku ranting yang tidak berbuah. Kata ada padaku itu bukan sekedar asal nempel. Bukan, tapi betul-betul nempel, connect dengan sang pokok anggur. Itu sebabnya orang percaya, para penafsir percaya yang bisa nempel, sungguh-sungguh nempel dengan pokok anggur itu berarti ya orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Lebih-lebih dikatakan ayat Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Tadi saya katakan disampaikan Tuhan Yesus bukan kepada 12 murid. Tapi kepada 11 murid sisa. Di mana satu di antaranya yaitu Yudas sudah pergi meninggalkan kumpulan itu. Ini ditujukan kepada 11 murid-murid Tuhan yang sejati. Walaupun mungkin hari itu, malam itu kadar kesejatiannya masih belum 100%. Tapi dikatakan Tuhan menyampaikan perkataan ini kepada murid-muridnya. Lalu kemudian di ayat 5 dan seterusnya Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak berbuah. Siapa kamu? Para murid. Maka saudara, sebagian penafsir memberikan penafsiran yang begitu kuat. Bahwa ketika Tuhan berkata ada ranting padaku yang tidak berbuah. Itu juga bisa menunjuk kepada justru orang-orang Kristen loh. Anak-anak Tuhan, engkau dan aku. Bukan orang yang di luar yang tidak mengenal Tuhan. Engkau dan aku. Orang-orang yang sudah pernah bertobat lahir baru. Tapi ternyata kemudian tidak berbuah. Saudara, waktu kita bicara tentang pokok anggur dan ranting ini. Selama 20 tahun kira-kira pengalaman saya melayani di ladang Tuhan sebagai seorang rohaniwan penuh waktu. Saya kira-kira mungkin bisa menggolongkan orang Kristen yang saya jumpai ini ke dalam 4 gradasi kekristenan. Orang Kristen macam apa? Orang pertama menurut saya adalah orang-orang yang kekristenannya itu hanya berupa pengakuan di mulutnya. Kasarnya itu ya, kalau dia tidak ngaku sebagai Kristen, mungkin kita tidak tahu bahwa dia Kristen. Kalau dia tidak ngaku kepada saya bahwa dia itu Kristen, tidak nyebut dirinya sebagai Kristen, mungkin saya nggak tahu bahwa dia itu betul-betul orang Kristen. Kenapa? Karena tidak ada modelnya sebagai orang Kristen. Kalau saya bilang model itu bukan menunjuk kepada penampilan luar, bukan. Tapi apa? Pada pola kehidupannya itu loh. Misalnya yang paling mudah sederhana soal ibadah. Orang-orang tipe golongan pertama ini mungkin menganggap ibadah itu betul-betul sesuatu yang sama sekali tidak penting bagi hidup mereka. Ya, ibadah itu hanya mungkin kalau bisa sesekali saja dalam setahun itu sudah luar biasa. Apalagi zaman pandemi gini yang namanya ibadah online. Saya tidak tahu apakah mereka kalau tanpa ada orang yang mengetahui, melihat mereka datang ke gereja atau enggak. Lalu kemudian mereka masih beribadah secara online. Saya tidak yakin. Orang golongan pertama ini, saudara-saudaraku, mereka jauh kehidupan ibadahnya. Kalau kehidupan ibadahnya saja jauh, apalagi kehidupannya setiap hari. Ketika mereka menjalankan profesinya, itu dengan penuh perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jauh dari kebenaran firman Tuhan. Intinya orang pertama ini adalah orang yang sungguh-sungguh tidak bisa dilihat, dinilai sebagai orang Kristen. Kalau dia tidak ngaku bahwa dia adalah Kristen. Cara dia bergaul, cara dia ngomong, tingkah laku, perilaku, sistem nilai kehidupan, keputusan-keputusan yang diambil semuanya lebih banyak duniawinya
daripada rohani. Ini tipikal orang Kristen golongan pertama. Tipikal yang sedikit lebih baik di atasnya menurut saya adalah tipikal golongan orang Kristen, tapi yang itu yang disebut oleh firman Tuhan, tidak berbuah tadi. Oh ya, mungkin ibadahnya sedikit lebih banyak dari yang golongan pertama tadi. Oh ya, mungkin tutur kosakatanya masih ada bau-bau firman Tuhan sedikit-sedikit. Mungkin masih bisa kenal beberapa lagu rohani, begitu ya. Ini orang-orang Kristen yang mungkin bisa menceritakan pengalamannya berjumpa dengan Tuhan. Walaupun bukan pengalaman supranatural yang ajaib. Oh, kapan dia bertobat, kapan dia mengenal Tuhan, menyerahkan hidupnya, mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Tapi, saudara, orang golongan kedua ini yang saya lihat adalah orang-orang yang bisa disebut oleh firman Tuhan sebagai orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Orang-orang yang tidak punya antusiasme sama sekali terhadap Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ini orang-orang yang kita bisa sebut sebagai orang-orang yang tidak rela meninggalkan kenyamanan hidupnya demi mengikut Tuhan. Apalagi untuk memikul salib bagi nama Tuhan. Jangan ngomong. Sekali lagi, jangan minta orang-orang golongan kedua ini untuk berkorban, menderita bagi Tuhan. Bahkan untuk sekedar meninggalkan kenyamanannya pun demi kebenaran firman Tuhan, dia tidak rela. Kristen. Tapi kata firman Tuhan, ini orang suam-suam kuku. Orang yang bisa disebut sebagai ranting yang tidak berbuah. Yang ketiga, golongan yang di atasnya lagi. Orang Kristen, lahir baru dan menghasilkan buah. Tapi terus terang mungkin buahnya tidak banyak. Sekali lagi perkataannya mungkin adalah perkataan yang membangun. Mungkin ada tanda-tanda hikmat bijaksana firman Tuhan yang mewarnai keputusan-keputusan hidupnya. Mewarnai cara dia berprofesi. Mewarnai cara dia menjalani rumah tangganya. Mungkin orang-orang seperti ini juga melakukan sedikit-sedikit sesekali tindakan-tindakan kebaikan buat sesama yang membutuhkan. Buat sesama yang sedang dalam kekurangan. Orang-orang seperti ini mengalami masa-masa di mana dalam doanya ada waktu dia mengalami pertolongan Tuhan, ada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itu menjadi sebuah momen pengalaman rohani bagi dirinya. Orang seperti ini bahkan mungkin sesekali terlibat dalam pelayanan di rumah Tuhan ataupun di tengah masyarakat. Tapi orang seperti ini masih tergolong sebagai orang yang berbuah tapi buahnya tidak berlimpah, tidak banyak. Mungkin orang seperti ini gampangannya dikatakan, oh mereka berbuat baik hanya kalau ingat. Hanya kalau mungkin gereja bikin proyek. Nah, seperti gereja kita punya proyek mau membagi berkat kepada anak-anak di Rote yang sangat membutuhkan. Begitu diumumkan, oh baru ingat. Lalu kemudian melakukan perbuatan baik. Ketika mereka itu ditawari melayani. Ada kesempatan melayani. Oke, sesekali diambil. Mungkin bahkan. Nah ini mungkin bisa jadi tanda kekurangannya. Dia baru melayani ketika dia merasa tidak ada lagi orang yang bisa melayani. Orang lain ada enggak? Kalau enggak ada yang melayani, oke, saya lakukan. Saudara, bagi saya ini tipe Kristen golongan ketiga tadi. Yang berbuah tapi buahnya tidak melimpah. Maka Kristen golongan yang keempat, golongan yang terakhir bagi saya menurut pengalaman saya adalah Kristen yang paling excellent. Ini Kristen golongan keempat adalah Kristen yang bukan cuma berbuah tapi berbuah lebat. Ini orang Kristen yang antusiasmenya untuk Tuhan itu luar biasa. Ini orang Kristen yang kalau soal melayani Tuhan dia enggak tunggu orang lain melayani enggak. Orang lain ada enggak, ya. Tanpa ditanya dia akan mengajukan dirinya. Saya mau melakukan pelayanan ini. Saya mau melakukan pelayanan itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Dia akan mengajukan dirinya. Tidak peduli. Tidak ada pertanyaan, keluhan. Bahkan mungkin satu semacam sungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan kok aku lagi. Memangnya tidak ada yang lain. Tidak. Ini orang yang antusiasmenya menyala-nyala untuk Tuhan. Di dalam gereja ataupun di luar gereja. Orang yang menjadikan perbuatan baik itu sebagai bagian dari habitnya, panggilan hidupnya. Kalau tidak berbuat baik itu malah aneh. Malah sesuatu yang membuat dia merasa
belum melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan. Ini orang Kristen, sekali lagi, yang kemudian berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Maka saudara, menjadi perhatian kita, menjadi pertanyaan bagi engkau dan saya sekali lagi. Kita ini termasuk golongan Kristen yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Saya berharap kita semua dalam proses menuju yang keempat dan kemudian terus diperbaharui Tuhan, disempurnakan Tuhan, makin menyala-nyala dari waktu ke waktu. Saya sungguh tidak mengharapkan sekali lagi engkau dan saya justru ada khususnya di golongan pertama dan kedua. Celaka. Karena ingat, peringatan Tuhan tidak main-main. Ia mengatakan ketika ranting-ranting yang ada padanya didapati tidak menghasilkan buah. Dikatakan ranting-ranting itu akan dipotong oleh sang pemilik kebun anggur, Bapa sendiri. Ranting-ranting itu dipotong, dipangkas, dibuang menjadi kering, lalu kemudian akhirnya hanya berguna sebagai kayu bakar. Dibakar di dalam api, tidak berguna. So, ini peringatan yang keras bagi engkau dan saya. Sekali lagi, ini bukan peringatan hanya ditujukan kepada mereka-mereka yang di luar Tuhan. Ranting yang tidak berbuah itu bisa jadi adalah engkau dan aku yang ada di rumah Tuhan, termasuk dalam satu golongan komunitas gereja Tuhan. Tapi ternyata hidup kita tidak menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Hidup yang seperti itu tidak ada gunanya selain dibuang dan menjadi bagian dari api kayu bakar. So, tanaman anggur adalah tanaman yang khusus sekali. Sudah perawatannya sulit, hasilnya itu cuma satu, buah anggur. Buah anggurnya pun harusnya buah anggur yang manis, yang baik. Kalau buah anggurnya asam, itu tanaman anggur tidak berguna. Israel disebut sebagai pohon anggur yang buahnya asam. Pahit karena dosa-dosanya. Tidak ada gunanya selain dibuang. Lebih-lebih bagian yang lain. Daun, kayu, gak ada gunanya. Tidak bisa dipakai. Israel diumpamakan dalam Yehezkiel pasal 15 sebagai pohon anggur yang tidak berguna. Kayunya itu pun tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai buat perabotan, tidak bisa dipakai untuk menggantungkan sesuatu, tidak bisa dipakai untuk rumah. Hanya dipakai untuk satu saja, dibakar supaya musnah. Karena kalau nggak dibakar pun memenuhi tempat, membuat akhirnya tempat jadi kemudian tidak bisa dipakai untuk yang lebih penting. Dibakar. Pohon anggur, kayu pohon anggur bahkan dilarang untuk dipersembahkan ke bait suci sebagai kayu bakaran. Ini pohon anggur. Maka saudara, ketika Tuhan berkata engkau dan aku adalah ranting-rantingnya. Dan kalau tidak berbuah, maka itu artinya kita tidak punya guna apapun, nilai apapun dalam kerajaan surga. Kalau orang belum mengenal Tuhan, tujuannya akhirnya cuma satu, api neraka. Tapi bagi engkau dan aku, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah lahir baru, tapi tidak berbuah. Firman Tuhan menegaskan, kita bisa membandingkannya dalam pengajaran Paulus 1 Korintus pasal 3 ayat 10-15. Ketika hidup orang Kristen tidak menghasilkan sesuatu yang baik yang memuliakan Tuhan. Di akhir zaman diuji oleh api penyucian, api pengujian. Dikatakan seluruh bagian hidupnya itu musnah, tapi dia sendiri selamat. Tapi seperti keluar dari dalam api. Dalam 1 Korintus, Paulus itu menggambarkan gereja, kita orang Kristen itu seperti orang yang sedang membangun bangunan. Paulus mengatakan aku sebagai ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Dasarnya itu Yesus Kristus. Dalam hidup kita dasarnya Yesus. Berarti orang sudah lahir baru. Sudah punya hubungan dengan Tuhan, diselamatkan, diampuni dosa. Tapi kemudian dikatakan setelah itu orang membangun masing-masing. Ada yang membangun dengan emas, perak, batu permata. Ada yang membangun dengan kayu, rumput kering atau jerami. Satu waktu di akhir zaman, bangunan ini kemudian diuji dengan api pengujian. Yang terbuat dari emas, perak, batu permata, tahan uji, tetap berdiri. Dinikmati sebagai hasil pelayanan. Sementara orang-orang yang membangun hidupnya dengan kualitas yang tidak berguna. Kayu, rumput kering, dan jerami. Bangunan itu begitu dilanda api pengujian.
musnah. Orangnya sendiri, kata firman Tuhan, selamat, tapi seperti dari dalam api. Jadi sekali lagi ini sebuah peringatan yang serius bagi engkau dan saya di masa Advent ini. Kita sedang sama-sama menantikan hadirnya Tuhan Sang Juru Selamat. Datang kedua kali sebagai Raja yang bertahta untuk selama-lamanya. Ia akan datang sebagai hakim. Hakim yang mulia, menghakimi seisi dunia sepanjang zaman. Termasuk hidupmu dan hidupku. Allah itu, hakim yang adil itu. Hari ini dia menyatakan kepada engkau dan saya, aku ini pokok anggur yang benar, engkau ranting-rantingnya. Maka menjadi pertanyaan, apakah engkau dan saya adalah golongan ranting yang berbuah atau tidak? Maka menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau kita kemudian memikirkan ini, lalu kemudian kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan lalu bagaimana aku bisa menjadi ranting yang berbuah? Bukan sekedar berbuah, tapi bahkan berbuah lebat. Dan dengan begitu kata firman Tuhan Yohanes 15 ayat 8, kita mempermuliakan Bapa. Yaitu ketika hidup kita menghasilkan buah-buah yang banyak. Maka dari ayat 5 sampai ayat 8, Kristus menyampaikan pengajarannya lebih lanjut. Menyatakan satu hal yang bisa kita lakukan supaya hidup kita berbuah lebat. Yaitu apa? Dengan cara tinggal di dalam Dia. Sama seperti Ia tinggal di dalam kita. Berulang-ulang dari Yohanes pasal 15 Tuhan mengajarkan kebenaran ini. Ya. Ayat 5 ia berkata, ayat 4 ia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 dikatakan lagi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 diulang lagi. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7 terakhir dia berkata sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Berulang-ulang 4, 5, 6, 7. Tuhan terus mengulang prinsip yang sama. Engkau dan aku adalah ranting dan Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Supaya kita berubah dari ranting yang tidak berbuah menjadi ranting yang berbuah. Bahkan kemudian berbuah lebat. Prinsipnya cuma satu, yaitu ketika kita terus tinggal di dalam Tuhan. Sama seperti Tuhan tinggal di dalam kita. Kata tinggal di dalam itu punya makna yang dalam. Bukan sekedar nempel. Bukan sekedar kalau orang itu kita itu bertamu ke rumah seseorang sebentar lalu kemudian kita keluar. Tidak. Ini seperti kalau orang pindah masuk ke satu rumah. Tapi bahkan bukan cuma sekedar masuk ke rumah itu. Tapi ia jadi bagian dari keluarga di situ. Karena kalau sekedar masuk tinggal itu bisa jadi hotel. Lebih panjang lagi kos-kosan. Kita bukan dipanggil seperti itu. Tinggal di dalam Tuhan bukan sekedar untuk sementara waktu. Tapi untuk seterusnya. Kata yang dipakai itu. Tinggal seterusnya di dalam Tuhan. Sama seperti Tuhan sekali masuk dalam hidup kita. Ia tinggal seterusnya dalam hidupmu dan hidupku. Tidak pernah sekalipun keluar dan meninggalkan kita. Saudara, prinsip ini menjadi penting bagi engkau dan aku. Anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah diampuni dosa-dosanya. Tuhan berkata, kita hanya bisa berbuah lebat kalau kita terus-menerus tinggal di dalam Tuhan. Ada dua bentuk nyata tinggal dalam Tuhan. Ayat 7 tadi kita membaca. Satu, kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Sekali lagi, kata yang dipakai itu kata terus-menerus. Ini bukan menunjuk orang yang hanya sesekali membaca firman. Apalagi kalau firman itu rasa-rasanya bisa dipakai seperti mantra ajaib. Misalnya ayat 7 bagian terakhir tadi ya. Itu menjadi ayat hafalan favorit. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat
mungkin ditulis, ditempel di tembok, di meja belajar, di pintu rumah, terus-menerus diingat, dihafal. Minta apa saja kamu akan menerima, minta apa saja kamu akan menerima. Lalu kemudian kita berkata, itu loh, firman itu tinggal dalam kita. Oh, kita menganggap kalau kita itu betul-betul meyakini, maka firman itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Mungkin sama seperti kepercayaan-kepercayaan tertentu yang mengatakan, ini ya doa dibaca ya sehari 1000 kali. Kalimat ini dibaca pagi, siang, malam 10.000 kali. Nanti akan terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan bukan seperti itu. Firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin. Dia hidup dan menghidupkan. Tapi firman Tuhan itu juga menjadi pedang bermata dua bagi engkau dan aku. Ia yang menegur, ia yang kemudian mengevaluasi, mengkritisi hidup kita. Kalau kita melakukan dosa dan kejahatan, firman itulah juga yang akan menuntut kita untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Tinggal terus-menerus di dalam firman. Bukan cuma sesekali, sesaat. Tapi betul-betul menjalani kehidupan. Itu seakan-akan terus firman itu mewarnai hidupnya. Bacalah Mazmur pasal 1 yang menyatakan berbahagialah orang gitu ya, yang hidupnya sesuai firman Tuhan itu. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Menjalani hidup segala musim tapi tetap hidup karena firman Tuhan menghidupkannya. Saudara, itu salah satu caranya. Hidup dalam Tuhan, berbuah lebat kalau firman Tuhan itu terus tinggal dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah sebetulnya jangan terpaku kepada perkataan mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Bukan itu maksud Tuhan sebetulnya. Bagi saya pengajaran yang penting adalah sama seperti pertama, tinggal dalam Tuhan itu berarti tinggal dalam firman-Nya. Maka yang kedua adalah tinggal dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Salah satunya itu lewat kehidupan doa. Kita bukan berdoa hanya ketika saat-saat kita kepepet, saat-saat kita merasa tidak punya jalan keluar, saat-saat ketika tekanan hidup itu begitu berat, baru ingat Tuhan berdoa. Tidak, harusnya seluruh kehidupan kita day to day, minute to minute, ya, second to second, bahkan detik demi detik itu menjadi doa kita. Itu menjadi aliran doa yang terus menerus. Itu sebenarnya heran sekali kalau ada orang yang bisa kalau waktu doanya kusut luar biasa. Kata-kata yang keluar tuh indah, puitis luar biasa, memukau orang yang mendengarnya. Tapi kemudian kalau setelah tidak berdoa, ngomongnya ketus, jahat, nyakiti orang lain, kelakuannya busuk, brengsek seperti preman jalanan. Apa gunanya tadi dia berdoa? Itu sebabnya Tuhan berkata, mengkritisi kehidupan para ahli Taurat. Tuhan berkata lebih baik pemungut cukai yang berdoa dengan ketulusan. So sekali lagi jangan terpukau hanya dengan prinsip minta apa saja tuh kamu akan menerima. Bukan itu. Prinsipnya adalah tinggal dalam Tuhan berarti tinggal dalam firman, tinggal dalam persekutuan yang intim. Dan itu akan terbukti terejawanta dalam kehidupan kita setiap hari. Khususnya ketika kita menghadapi masalah. Saya dikasih Tuhan beberapa waktu yang lalu saya mendengar kembali kisah kesaksian dari Captain Pilot Budi Suharjo. Ini seorang yang luar biasa yang kemudian mendapatkan anugerah CNN Heroes Award tahun 2009 yang lalu. Luar biasa ada seorang Indonesia diakui kiprahnya oleh satu stasiun TV berita ternama, terpandang, keren tingkat dunia. Orang ini adalah seorang pilot dari maskapai penerbangan yang salah satu yang terbaik di dunia, yaitu terakhir Singapore Airlines. Tinggal berdomisili di Singapura dengan segala kenyamanannya. Sampai dikatakan satu hari dia ngelihat itu di televisi ada berita tentang pengungsi pelarian dari Timur-Timur. Ya, waktu itu terjadi kerusuhan besar, mereka ngungsi ke Nusa Tenggara, lalu hidupnya itu betul-betul terlunta-lunta. Ya, kalau membaca kisah kesaksiannya di bagian yang lain tuh dia cerita bagaimana dia melihat para pengungsi itu tinggal di tempat pengungsian terbuat dari kardus. Para pengungsi itu masak mie instan itu di mana? Di kaleng, bekas kaleng cat. Lalu kemudian sayurnya itu ngambil dari sayur-sayur liar di pinggir-pinggir mereka itu tinggal dimasukkan semua. Dia merasa sangat terenyuh bersama keluarganya. Hari itu dia bersama istri punya rencana untuk liburan akhir tahun itu keliling dunia 33 hari.
Luar biasa. Dan dia punya uangnya. Tapi begitu lihat berita itu lalu dia ngomong sama istri dan 3 anak. Kali ini gimana kalau kita tidak keliling dunia tapi pergi ke Nusa Tenggara. Melihat situasi. Lalu kemudian singkat cerita mereka pergi ke sana dan kemudian tergerak untuk melakukan memberi bantuan, pertolongan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian ia tergerak dirikan panti asuhan. Dia memulai sebuah panti asuhan dan kemudian menjalani kehidupan pelayanan itu, ya mengadopsi begitu banyak orang, memberi makan anak-anak yang terlantar ini, merawat dengan sebaik-baiknya. Sampai kemudian tahun 2009 dia terima anugerah CNN Heroes Award. Waktu malam penganugerahan dia dipanggil dan di atas panggung kehormatan itu dia berkata, sebetulnya bukan saya yang layak jadi heroes, tapi istri saya. Lalu kemudian dia ditanya dalam sebuah wawancara, kenapa kok istrinya dianggap lebih pahlawan, lebih layak jadi pahlawan? Dia ngomong ada 2 alasan. 1, sesungguhnya hari-hari itu yang lebih banyak tinggal di Nusa Tenggara itu istrinya. Istrinya itu bisa tinggal di Nusa Tenggara Timur itu di panti itu untuk ngurus panti itu 9 bulan dalam setahun. Sementara dia waktu itu masih 2 minggu kerja sebagai pilot, berarti tinggal di luar negeri, ke Amerika, New York, LA dan mana-mana. Ya tempat-tempat eksotik dunia, 2 minggu kemudian baru ke Nusa Tenggara. Jadi dia cuma setengah bulan. Sementara istrinya meninggalkan kehidupan yang nyaman di Singapura, lalu kemudian pergi jadi ibu asrama di panti asuhan itu. Lalu kemudian dia cerita peristiwa yang kedua. Satu hari istrinya itu pulang dari satu tempat pelayanan. Waktu mobil itu sedang jalan di malam itu mereka terjebak dengan terjadinya perang batu, tawuran antar warga. Lalu kemudian si istri yang dalam posisi tertidur itu di kursi penumpang belakang, lalu kemudian tiba-tiba merasakan sesuatu yang keras menghantam wajahnya, ya. Lalu dia terbangun, lalu kemudian dia lihat bahwa itu badannya sudah penuh dengan darah. Dia pikir dia mimisan, lalu kemudian dia tutup hidungnya. Tapi begitu tutup hidungnya, dia dorong supaya mampet, ternyata hidungnya itu bergerak ke atas. Makin didorong makin ke atas. Hidungnya itu rupanya dalam posisi hampir putus gara-gara lemparan batu itu. Dengan tenang, dia tidak beritahu sopirnya, dia cuma berkata cepat pulang Kupang ke panti asuhan. Begitu sampai di kota Kupang dia baru ngomong, cepat cari UGD, pelayanan gawat darurat. Supirnya ngelihat ke belakang itu badan sudah penuh dengan darah. Dengan panik segera dibawa ke salah satu UGD terdekat, begitu nyampe tidak ada dokter jaga. Ditelepon dulu, nunggu beberapa saat dokternya datang. Begitu dokternya datang lihat keadaan, tidak berani melakukan tindakan, tidak punya alatnya. Mereka harus pindah ke tempat yang lain, ke tempat kesehatan yang lain. Kembali tidak ketemu dokter, tunggu dokternya datang. Setelah tunggu dokter datang, dokter ini mau melayani, tapi dikatakan tangannya itu begitu gemetar kuat untuk menjahit, melakukan proses jahit itu. Sampai akhirnya yang menjahit justru adalah si sopir, yang adalah teman mereka. Si sopir ini tanpa keahlian medik apapun akhirnya kemudian dia yang menjahit itu hidung dari istrinya dalam kondisi tanpa obat bius. Hari itu si Kapten Pilot Budi ini sedang perjalanan dari LA ke Singapura. Begitu dengar dia segera menyusul ke Kupang. Berapa waktu kemudian nyampe ke Kupang yang dia lihat wajah istrinya itu sudah hitam. Bukan cuma lebam, hitam. Karena banyaknya darah yang keluar. Saat itu melihat kondisi istrinya dia begitu terpukul. Dan dia kemudian mengakui dia marah kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan kami ini datang ke sini untuk melakukan kebaikan. Tapi kenapa justru kejadiannya seperti ini? Maka dia ngomong sama istrinya. Tutup, sudah gak usah dilanjutkan pantinya. Pulang ke Singapura. Tapi sudah tahu apa yang terjadi? Si istri ini kemudian dia justru berkata, no jangan. Jangan tutup. Bersyukur puji Tuhan aku yang kena. Andai kalau orang lain kena, mati. Aku yang kena, kita punya asuransi. Ini bisa dengan gampang dirawat, dipulihkan dan sebagainya. Tidak usah, jangan tutup. Justru karena dorongan istrinya, panti asuhan itu masih ada sampai hari ini. Saya percaya ini kehidupan yang disebut Tuhan ranting yang berbuah lebat. Berbuah lebat. Buahnya tidak cuma sedikit, 1, 2, apalagi asam. Tidak.
tapi ini adalah kehidupan yang berbuah lebat. Dan buahnya sudah memuliakan Tuhan. Saudaraku, sekali lagi di Advent yang ketiga, di masa kita menanti hadirnya, datangnya Tuhan. Sudahkah kita menjadi ranting-ranting yang seperti itu? Bukan ranting yang cuma berbuah sedikit, apalagi bukan ranting yang tidak berbuah sama sekali. Tapi sudahkah engkau dan aku menjadi ranting-ranting yang berbuah lebat? Karena hanya dengan itulah Bapa dipermuliakan. Semoga Tuhan menolongmu, semoga Tuhan menolongku. Hidup dengan cara demikian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ya Kristus, terima kasih bahwa Engkau menyatakan dirimu menjadi pokok anggur bagi kami semua. Satu yang kami minta, tolong kami tidak keraskan hati, tapi sungguh-sungguh mengevaluasi diri. Kalau kami dapati bahwa diri kami masihlah ranting-ranting yang berbuah sedikit, atau bahkan kalau kami dapati bahwa kami masih ranting-ranting yang tidak berbuah, tolong kami tidak keraskan hati, tapi memohon supaya Engkau melakukan pembaharuan dalam hidup kami. Jadikan kami ranting yang berbuah lebat untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di akhir ibadah ini, mari kita mau bersama nyatakan melalui pujian ini bahwa kita mau terus percaya kepada rencananya, karena dialah Tuhan yang terus memegang janjinya. Mari kita mau terus berharap hanya kepadanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan
di akhir ibadah minggu ketiga Advent ini, kami memohonkan anugerah Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus memegang kami. Kiranya Engkau yang akan terus menyertai kami. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan terus meneguhkan dan menguatkan kami. Supaya ketika kami mulai lemah, ketika kami mulai bimbang, ketika kami mulai diliputi dengan keraguan-raguan dan ketakutan akan hari depan, maka biarlah kiranya kehadiran-Mu itulah ya Tuhan yang akan terus meneguhkan dan menguatkan kami. Kehadiran-Mu itulah ya Tuhan yang kiranya akan terus menghibur kami. Bahwasanya Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami menyerahkan masa depan kami percaya di tengah segala ketidakpastian yang ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepanjang bulan ini, kiranya Tuhan terus memimpin menyertai kami. Supaya minggu demi minggu, hari demi hari kami lewati, kami boleh terus melihat karya Tuhan yang ajaib itu bersama-sama kami. Kami menyerahkan diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus menolong kami memasuki tahun yang baru. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan dan keteguhan untuk tetap memandang kepadamu dan percaya bahwa di tahun yang baru pun Engkau ada bersama-sama kami. Kami menyerahkan masa depan daripada gereja di mana kami bersama-sama beribadah. Engkau yang akan menolong kami ketika kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk memulai ibadah tatap muka. Tuhan tolong supaya semua itu boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan pada waktunya nanti kami bisa kembali beribadah bersama di rumah Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang menyertai kondisi bangsa dan negara kami mengakhiri tahun yang penuh dengan kesulitan ini untuk bersama-sama mempersiapkan diri masuk di tahun yang baru. Kiranya Tuhan menyertai para pemimpin kami supaya mereka boleh memikirkan segala sesuatu yang terbaik untuk membawa kesejahteraan bagi masa depan bangsa ini. Terima kasih, ini doa kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia, yang lahir di tengah dunia ini untuk menjadi juru selamat kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama berdiri saudara, menaikkan pujian doksologi. Kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di akhir ibadah ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai warta penutup ibadah kita. Saya kembali menyampaikan kepada saudara-saudara untuk terus berdoa bagi kondisi negeri kita, kondisi kota kita tercinta. Supaya kita boleh mengakhiri tahun ini dengan keadaan yang tentu semakin baik, dengan keadaan pandemi yang semakin terkendali. Supaya sesegera mungkin sebisanya
pada awal bulan Januari tahun yang akan datang, kita akan bisa memulai kembali ibadah tatap muka. Mari saudara terus berdoa supaya kondisi ini dapat dikendalikan dengan baik dan kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada waktunya nanti kita bisa bersama-sama beribadah kembali. Tolong doakan untuk persiapan ibadah Natal kita tanggal 24 dan 25 Desember yang akan datang, supaya semua juga dapat dipersiapkan dengan baik lewat ibadah yang masih berupa ibadah daring atau online. Kita tetap bisa merayakan Natal, menikmati sukacita hadirnya Tuhan Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Sekaligus saudara, saya mengingatkan kembali bahwa dalam rangka berbagi kasih Natal tahun ini, kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mengumpulkan donasi, baik berupa persembahan uang ataupun persembahan buku bacaan yang masih baik untuk kita berikan bagi saudara-saudara kita yang ada di Rote, Nusa Tenggara Timur. Bagi saudara yang terbeban untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini, kalau saudara ingin menyampaikan donasi, silakan sampaikan berupa transfer ke nomor rekening gereja kita dengan diakhiri angka 25. Sekali lagi, jika saudara memberikan donasi berupa persembahan uang, silakan ditransfer ke nomor rekening gereja kita dengan diakhiri angka 25. Maka semua donasi yang terkumpul nanti akan dipersembahkan bagi saudara kita yang ada di Rote, Nusa Tenggara Timur. Demikian warta penutup ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.